Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa ba'da. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram, Al-Mukarramin, para sesepuh, wabil khusus pengersa Bapak Al-Mukarram Mualim Bapak Ishak beserta rombongan Ustadz Biru Langit, para sesepuh, wabil khusus Ketua Majelis Laduni Quran Ustadz Abdul Hafid, para Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, tadi asar kita sempat menerima siraman hujan dari langit. Ini pertanda baik. Biasanya diawali dengan air. Air merupakan sumber kehidupan, karena di sebuah tempat apabila tidak ada air, maka tempat tersebut akan musnah. Tapi kelebihan air juga bisa mengakibatkan bencana. Maka Allah memberikan kita hujan sesaat untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai hambanya. Para bapak ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita pada malam hari ini mungkin bisa terlihat, karena dalam sebuah kompetisi itu biasanya kan kalau di awal akan terlihat banyak peserta. Kalau misalnya sebuah pertandingan itu biasanya pesertanya banyak awal, sehingga harus dibagi beberapa klub. Nah, kemudian terjadi gugur, tinggallah final. Ketika final itu biasanya ada perempat final, ada final. Kalau perempat final itu ada 4 grup biasanya. Nah, begitu juga kita di dalam sebuah rangkaian ibadah itu akan terjadi seperti itu, ya. Dalam pertandingan, karena sebuah ciri doa kita diterima oleh Allah diantaranya adalah bisa meningkatkan amal ibadah kita. Itu ciri diterima. Tapi bila mana setelah kita hadir di sebuah haflah seperti ini, kemudian memunculkan kurang semangat dalam beribadah kepada Allah, itu ciri-ciri doa tertolak. Gitu. Kemudian yang kedua, ciri-ciri doa kita diterima adalah menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga ada rasa takut kita kepada Allah, di mana seolah-olah setelah kita benar melaksanakan sebuah ibadah akan terasa nikmat. Jadi nikmat dulu ibadah. Sebab kebanyakan kita menikmati ibadah bila mana wujud hasilnya. Hasil cita-cita kita pengen punya anu, sehingga ketika wujud itu terkabul seolah-olah doa kita sudah diterima. Belum tentu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana keimanan dan ketakwaan kita ini bisa muncul sehingga nanti dalam beribadah kepada Allah terasa nikmat. Kalau bahasa rumah makan apa katanya? Anda puas, beritahu teman. Anda tidak puas alias kecewa, beritahu kami. Kan begitu kalau di rumah makan. Ya. Nah, kalau di sini enggak demikian. Anda merasa puas, boleh beritahu teman. Tidak puas, beritahu Allah.
gitu ya. Kalau beritahu kepada ketua, kepada saya atau yang lain, ya mungkin hanya sekedar bisa mendoakan, dan doa juga belum tentu dijabah. Itu. Oleh karena itu, mari dengan 2 poin tadi. Yang pertama, kita bila mana ciri-ciri doa diterima itu bisa meningkatkan amal ibadah kita. Yang kedua, ciri-ciri doa diterima itu adalah bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sehingga dari situ lahirlah nikmatnya ibadah. Terasa nanti nikmat ibadah. Kalau kita kan baru ada terasa nikmat dahar, makan. Kalau pergi kemana-mana, di mana botram ke laut, botram ke gunung, pulang genah tadi botram, terus di mana habis botram, di mana di laut, genah botram deh, belum lauk, belum sambal non, kerja, dan berani ngomong sama orang, ke teman-teman berani. Tapi ketika kita terasa nikmat ibadah, jarang bebeja. Kurang tahajud, genah tahajud teh, nikmat tahajud. Oh, tunggu. Kan jawabannya gitu. Nah, orang hadir ke majelis, baik majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, jika nama jarang terasa nikmat. Gitunya. Paling-paling yang bebeja naon menu di majelis ladoni ilmu. Wah, domba Ketua Ustadz Abdul Latif bisaan yang domba tiap nang mencit domba ya mah. Ciri-ciri makmur heda Ustadz David pengangguran, tapi tiap minggu bisa mencit domba, hebat tuh ya, luar biasa anugerah dari Allah. Yang saya tahu beliau ini pengangguran gitu ya, pengangguran naon gawena nah gitu, tapi bisa mencit domba sahebat-hebatna urang enak gitunya. Jika masjid hayam lagi belum mikir heula nyaah ada sebab lamun berbentuk sedekah teh nyaah mata disiniran ku Nabi kumaha cenah cek Rasul, hasinu amwalakum bizzakati, bentengi harta bendamu dengan zakat, wadawu amradakum bisadaqati, obati penyakitmu dengan sedekah, wa mustaqbilau anwa'il bala'i biddu'a, hadapi persoalan hidup dengan doa. Nah, ayeuna urang ngadoa karena loba persoalan hidup. Wasilah ieu kula doni Quran, semoga persoalan hidup kita terselesaikan dan diselesaikan oleh Allah. Cuman kadang-kadang orang kan ibarat begini, orang geus 2-3 kali datang geuning teu karasa nya emangna kos ngadahar cengeng nya ngadahar cengeng begitu didahar langsung karasa pedasna. Nanam padi saja enggak kurang dari 4 bulan, padi yang menjadi makanan pokok kita manya ngadoa hayang tokcer leheung lamun jiwa dan kolbun kita sudah bersih, ari hati kita masih ini. Makanya kan saya Bapak Ibu sering nanya, ini kan majelis kita sudah berjalan kurang lebih 2 bulanannya, 2 bulan ayan terus tamat baca Quran. Alhamdulillah taramat, mudah-mudahan eta maksud jeung hajat dikabulkeun ku Allah. Gitu. Quran tamatkeun insyaallah malam Jumat depan berdasarkan hitungan ladoni Quran kita akan mulai mengijazahkan yang lain. Ini kan kita baru mengawali dengan ladoni dunia. Sebetulnya kita malu sama Allah. Saya sendiri malu. Jujur aja, rekening saya sekarang nggak kurang dari 22 M isinya. Dari mana? Wallahu a'lam. Gitunya. Rekening Mbak Ani nggak kurang dari 4 M. Gitu kan? Rekening Bu Dede nggak kurang dari 5 M. Di mana? Wallahu a'lam. Gitunya. Kenapa Ustadz rekening saya belum terisi? Tanyakan ke diri sendiri. Kan begitu. Kenapa belum gitu kan? Nah, maka doakan sehubungan ini tempat juga akan bukan digusur kasar kering gitu. Ayo dipakai usorangan di tempat.
Jadi mungkin nanti kita akan mencari tempat yang lebih baik. Idenya doakan dari Bapak Ibu, mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini bisa terwujud, gitu ya. Kemudian kita tempat yang pastinya belum, di mana nanti kita serupai dulu, ya. Ya kalau wakaf mah sudah banyak. Kemarin malam Jumat kemarin juga kita ada tawaran dari Al Mukarram Ustadz Marjan. Bapak Ibu tahu penunggu Gunung Bromo dulu, Mbah Marjan, ini putranya. Putranya ada di tengah-tengah kita hadir. Beliau pun mewakafkan tanah 200 meter ngan lokasinya di Lengkong, gitu. Kemudian ada lagi Haji Rofi Kofi, bukan ini mah Ustaz Rofi. Haji Kofi juga mewakafkan kita tanah selebar 6 hektar. Lokasinya di mana? Di Gunung Monyet. Oh iya, diterima lah. Gunung Monyet dari Lengkong teruslah ke atas sedikit lagi, kurang lebih ya sejam perjalanan lah, gitu ya. Nah, jadi bukan kita nolak, enggak nolak, cuman kita istikharah dulu. Nah, jadi istikharah. Nah, kemudian ada juga di Benteng Kidul arah ke jalur ya 500 meter sudah kemarin saya survei, dan ternyata saya juga nggak bisa terima. Kenapa? Karena di situ banyak kuburan. Ya, tanah nggak jadi kuburan masih kena diwakafkan, hayang double pahala. Tadi nggak diwakafkan ke kuburan. Ngan nulain nggak aya nuani makam kendirinya keluarga hunkul. Jadi yang di luar keluarga tuanian dianggap makam keluarga, narik diwakafkan di. Ada nggak saya makamnya di tengah deh. Ya kan kagok. Kemudian selanjutnya ada lagi yang wakaf dari Haji Torik. Ya, Haji Torik pernah beberapa kali hadir. Haji Torik yang di Cipanengah, dia wakaf di Jeruk Nyelap dari terminal Lembur situ ke Jero itu seluas 1.200 meter. Posisinya sama, masjid sudah ada, majelis sudah ada. Dengan di dalam masjid ada kuburan 2. Dalam masjid juga ada kuburan. Kalau kita takbir Allahu Akbar itu juga ke kuburan. Istikharah di, aduh banyak kudu berhadapan jeung main wae ya mah. Urang berhadapan jeung jelema hirup heula gitu. Nah itu sehingga sementara kita pertimbangkan dulu. Tapi bagi nanti jamaah-jamaah yang berminat, Ustaz bios ku abdi we di dieu mangga. Yang di Jeruk Nyelap kalau sekarang mau ngisi silakan bisa. Malahan terakhir kemarin Pak Bambang pensiunan hakim pengadilan, Pak Bambang dan Rai hakim ada, itu ngasih juga di Benteng Tengah Taman Bahagia kolam, ya ada kolam, ada saung, makam, kabar itu jamutnya Jamiatul Mutalimin. Aduh banyak orang kudu bersaing jeung guru, ya kan jangan kodir dulu. Jadinya ya ini aku putrana Ustadz Epi kan gitu dengan Ustadz Bahrain begitu. Jadi sudah banyak yang ininya. Jadi dalam kurun kita 2 bulan ini sudah banyak, cuman kita harus selektif. Kenapa? Jangan sampai kayak di sini lagi nanti atau kayak di Bayangkara dulu gitu kan, seperti itu. Jadi sejarah akan terus terulang kalau kita nggak selektif. Mudah-mudahan doa wabil khusus dari Bapak Ishak, ya Ustadz Biru Langit dan yang lain-lain para kiai Ustadz 7 idenya, alhamdulillah DKM Jamiatul Khair, ya para bapak ibu yang lain, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan tempat yang benar-benar Allah ridho gitu ya. Jadi tidak ada gangguan zahir, tidak ada gangguan batin, kan itu yang kita cari. Nah oleh karena itu malam ini yang ke 11 nunggu rekening rada gemuk bang saya gerang 12 gitu ya. Insyaallah minggu depan ulah ka karbo atuh domba keneh we gitu deh. Ieu mah Ustaz Nabi teh hayang karbo wae keyeung gitu. Tapi enggak apa-apa kalau Allah ngasih, terima aja sih. Cuman ya nanti kita paskan pada saat nurut. Insyaallah nanti selesai kita mulai minggu ini dan seterusnya ke depan, selesai tawasul supaya nanti kita
ada perbekalan pulang ke rumah, ya diberi di ilmuwan. Nanti diantara yang Ustadz yang ngisi di sini ada Ustadz Biru Langit, nanti juga ada Ustadz Cucu atau Cucu Hadi Hidayat ya, lengkapnya. Ada juga nanti Ustadz Bentar, ada juga nanti Ustadz Cepot, ada juga Ustadz Papan Tulis. Nah, kenapa arananya? Iya mah Biru Langit, kemudian Bentar yang di Jampang, yang di Sukalarang apa Gebrong ya, Ustadz Cepot gitu. Ada, insya Allah nanti akan mengisi setiap selesai ya barangkali 5-10 menit gitu ya, untuk memberikan perbekalan kepada kita. Karena jangan sampai nanti dalam beramal harus disertai ilmu gitu ya. Karena kalau amal tidak disertai ilmu kurang baik, enggak tertolak dan kurang baik. Tapi ketika amaliyah kita disertai ilmu, nah itu yang baik, bahkan pahalanya double lagi ya. Dan saya kira itu aja barangkali sebagai bahan ini. Insya Allah nanti mulai minggu ini kita awali. Mudah-mudahan ibu bapak tidak merasa bosan gitu ya. Seperti kata saya tadi, salah satu Allah menerima doa kita bahwa kita bisa lebih aktif dalam beribadah, lebih meningkat. Kemudian yang kedua bisa meningkatkan iman dan takwa sehingga bisa terasa nikmatnya ibadah. Saya kira itu barangkali. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.